Seorang budak yang dimiliki banyak tuan hanyalah tubuh yang diperebutkan. Ia tak pernah benar-benar merdeka. Gambaran inilah yang muncul dalam Al-Quran dan Injil, dan ironisnya tetap hidup hingga hari ini dalam panggung politik modern. Kita menyaksikan para pemimpin yang seolah-olah berkuasa, tetapi sesungguhnya hanyalah abdi yang kebingungan antara partai, oligarki, dan rakyat. Mereka berpidato lantang menyebut nama rakyat, namun di ruang gelap tunduk pada tuan yang tak pernah disebut. Dari perumpamaan kitab suci hingga realitas demokrasi, cerita yang sama terulang. Loyalitas ganda selalu melahirkan kebingungan. Dan politik yang dikuasai banyak kepentingan akhirnya menjelma komedi getir tentang budak yang rabun arah. Di kesempatan kali ini, mari kita mengintip panggung politik modern dari celah Al-Quran dan Injil. Bagaimana seorang pemimpin dikuasai oleh banyak tuan yang memiliki kepentingan masing-masing. Seruput dulu kopinya, mari kita mulai. Dalam kitab suci, terkadang kita menemukan gema yang sama meski berasal dari tradisi berbeda. Al-Quran dalam surah Az-Zumar ayat 29 menggambarkan seorang laki-laki malang yang harus tunduk pada beberapa tuan yang saling bertengkar. Injil dalam Matius pasal 6 ayat 25 mengingatkan bahwa tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua majikan sekaligus, sebab pasti yang satu akan lebih disukai, sementara yang lain terpaksa diabaikan. Dua teks yang lahir dari konteks berbeda ini ternyata menyuarakan pesan yang seirama. Loyalitas ganda adalah resep pasti untuk penderitaan dan kebingungan. Tentu saja dalam tafsir keagamaan yang populer, perumpamaan itu sering ditarik ke wilayah spiritual. Manusia yang terombang-ambing antara penghambaan kepada Tuhan dan keterikatan pada dunia. Tetapi jika kita buka sedikit kacamata politik, kedua ayat ini seakan memberi bocoran abadi tentang nasib seorang pemimpin yang hidup di antara 2, 3, atau 10 kepentingan sekaligus. Bayangkan seorang kepala negara yang satu kakinya menapak di partai pengusung, kaki lainnya tercebur ke dalam kepentingan oligarki, sementara rakyat menuntut janji di depan pintu. Apakah ia masih bisa berdiri tegak? Atau justru jatuh tersungkur karena tubuhnya ditarik ke segala arah? Di titik inilah, baik Quran maupun Injil, tanpa perlu mengikuti logika pemilu modern, sudah mengantisipasi apa yang disebut politik budak banyak tuan. Sebuah ironi yang seolah menertawakan kita. Ribuan tahun berlalu, peradaban berganti, demokrasi dipuji sebagai puncak modernitas, namun seorang pemimpin tetap saja seringkali hanyalah budak yang kebingungan memilih kepada siapa ia harus lebih taat. Jika di zaman kitab suci, gambaran itu sekadar perumpamaan, di era kita ia menjelma jadi berita harian. Perumpamaan budak yang dimiliki banyak tuan menjadi kiasan yang nyaris sempurna untuk memahami wajah politik kita. Seorang budak yang hidup di bawah perintah beberapa majikan sekaligus akan ditarik ke kiri dan ke kanan, disuruh berlari oleh satu pihak, lalu dipaksa berhenti oleh pihak lain. Hasilnya bukanlah produktivitas, melainkan keletihan dan kebingungan. Begitu pula pemimpin yang lahir dari rahim partai, dibesarkan oleh modal kampanye, dan dipoles dengan janji kepada rakyat. Ia tampak gagah di podium, namun sebenarnya hanyalah tubuh yang sedang digotong oleh kepentingan yang saling berebut arah. Jika seorang tuan meminta agar ia menaikkan harga demi keuntungan segelintir kelompok, sementara tuan lainnya menuntut penurunan harga untuk meredakan keresahan rakyat, maka sang pemimpin bukan lagi aktor bebas, melainkan sekadar wayang yang benangnya dipegang banyak dalang. Benang itu bisa berasal dari partai politik yang mengancam akan menarik dukungan, dari pengusaha yang menagih janji kontrak politik, hingga dari rakyat yang terus berteriak meski suaranya sering dianggap hanya sebagai latar bising. Tidak ada satupun yang betul-betul dilepaskan, sehingga pemimpin itu berjalan dengan langkah pincang. Satu sisi mengikuti irama partai, sisi lain terseret kebutuhan rakyat, dan di tengah-tengahnya ada amplop kepentingan yang tak bisa dibuang. Al-Quran menggambarkan budak itu hidup dalam perselisihan, dan Injil mengingatkan bahwa ia pasti akan mengabaikan salah satu majikannya. Ironi politik modern adalah bahwa pemimpin seringkali memilih mengabaikan rakyat, karena suara rakyat hanya ramai saat pemilu, sedangkan suara para tuan di balik layar terus berdengung setiap hari. Maka rakyat dijadikan tuan seremonial, dipuji saat kampanye, dilupakan setelah kursi empuk dikuasai. Yang sejati memerintah justru mereka yang tidak pernah muncul di panggung, tetapi selalu hadir di balik pintu tertutup. Perumpamaan ini, jika ditarik lebih dalam, adalah sindiran tajam terhadap rapuhnya kedaulatan. Kita mengira memilih pemimpin berarti melahirkan orang merdeka yang bekerja untuk kepentingan publik. Kenyataannya, yang kita hasilkan adalah budak dengan banyak rantai. Bedanya, rantai di zaman dahulu tampak di kaki dan tangan, sementara rantai hari ini terbuat dari kontrak politik, utang kampanye, dan loyalitas buta kepada mesin partai. Budak zaman kuno mungkin masih bisa berharap pada kemurahan satu tuan, tetapi budak politik modern terjebak dalam perselisihan para majikan yang tak pernah puas. Politik pada dasarnya memang arena konflik kepentingan.
Demokrasi, yang sering dipuji sebagai puncak peradaban, pada praktiknya hanyalah meja bundar tempat para tuan bersilang suara, dan pemimpin yang duduk di kursi tertinggi tak lebih dari pelayan yang kebingungan harus menuangkan teh ke cangkir siapa lebih dulu. Ia naik ke tampuk kekuasaan berkat kendaraan partai, tetapi begitu sampai di singgasana, setir arah bukan sepenuhnya miliknya. Ia terikat oleh janji kepada partai pengusung, dibayangi kontrak tak tertulis dengan para penyandang dana, dan dikepung oleh ekspektasi rakyat yang menagih janji perubahan. Dalam situasi ini, loyalitas bukan lagi soal moral, melainkan akrobat keseimbangan yang melelahkan. Bayangkan seorang presiden yang harus memutuskan kebijakan energi. Rakyat berteriak, minta harga murah. Partai koalisi menuntut jatah konsesi, sementara korporasi raksasa yang dulu mendanai kampanye menagih kepastian laba. Setiap keputusan yang diambil pasti mengorbankan salah satu pihak. Jika ia berpihak pada rakyat, tuan yang lain bisa menarik dukungan politik atau bahkan menjatuhkan legitimasi kekuasaannya. Jika ia berpihak pada partai atau korporasi, rakyat akan merasa dikhianati. Dilema ini persis seperti yang digambarkan kitab suci. Budak yang ditarik oleh tuan-tuan dengan perintah bertolak belakang, hingga ia tak lagi punya tubuh sendiri untuk bergerak. Dalam Al-Quran, situasi itu digambarkan sebagai perselisihan antar majikan yang membuat budak hidup dalam kebingungan. Dalam Injil, ditegaskan bahwa mustahil seseorang mengabdi kepada dua tuan, karena ia akan selalu condong kepada salah satunya. Politik modern membuktikan keduanya sekaligus. Pemimpin bukan hanya bingung, tetapi juga akhirnya memilih untuk lebih tunduk pada tuan yang punya cengkeraman paling kuat, yaitu modal dan kekuasaan struktural. Rakyat hanya menjadi tuan simbolik yang dipuja dalam pidato, namun jarang dihormati dalam keputusan nyata. Konflik kepentingan ini menelanjangi kenyataan pahit bahwa demokrasi tidak otomatis berarti kedaulatan rakyat. Yang berdaulat justru jaringan kepentingan yang mampu mendikte pemimpin. Sistem yang diidealkan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, dalam praktiknya berubah menjadi pemerintahan dari partai, oleh oligarki, dan untuk kepentingan yang bisa ditukar dengan kursi. Demokrasi adalah panggung terbuka, tapi skenarionya sudah ditulis di balik layar. Rakyat menonton drama, sementara kontrak sejati berlangsung dalam bisikan di ruang tertutup. Rakyat sering diyakinkan bahwa pemimpin adalah milik mereka. Slogan kampanye bertebaran, "Saya lahir dari rakyat, bekerja untuk rakyat, kembali kepada rakyat." Tetapi begitu suara dihitung dan kursi kekuasaan berhasil diduduki, rakyat perlahan berubah status menjadi sekadar ornamen. Mereka diperlakukan sebagai tuan simbolik, semacam foto yang digantung di dinding untuk menegaskan legitimasi. Padahal yang sebenarnya memberi perintah adalah pihak lain yang tidak pernah muncul di layar televisi. Inilah paradoks kepemimpinan modern. Pemimpin tampil seolah-olah raja rakyat, tetapi di balik pintu, ia hanyalah sekretaris bagi segelintir tuan yang jauh lebih berkuasa. Siapa tuan sebenarnya? Bukan rakyat yang hanya bersuara 5 menit di bilik suara. Tuan sejati adalah partai yang setiap saat bisa mengancam dengan wacana pergantian dukungan. Adalah oligarki yang menagih kontrak politik dengan kalkulator laba. Adalah sponsor besar yang merasa telah membeli masa depan lewat sumbangan kampanye. Rakyat hanya diperlakukan sebagai latar belakang, dipanggil ke stadion untuk menyemarakkan orasi, diajak tersenyum di depan kamera, lalu dipulangkan dengan sehelai kaos atau sebungkus nasi. Dalam drama politik, rakyat adalah figuran massal, sementara pemilik naskah adalah tuan yang tak pernah disebut namanya. Pemimpin yang berkuasa sering lebih takut kepada tuannya di balik layar, ketimbang rakyat yang konon memberinya mandat. Ia bisa membiarkan rakyat marah di jalanan sebab kemarahan itu akan padam sendiri. Tapi ia tak berani membuat partai koalisi kecewa karena itu bisa berarti jatuhnya pemerintahan. Ia bisa menutup mata terhadap jeritan rakyat kecil, tetapi tak mungkin menutup telinga ketika para penyandang dana menggedor pintu. Ironi ini menjadikan pemimpin bukan lagi abdi publik, melainkan juru runding antara kepentingan yang tak pernah setara. Disinilah kita bisa tertawa getir melihat betapa relevannya perumpamaan kitab suci. Budak dengan banyak tuan akan selalu hidup dalam kebingungan, dan pemimpin dengan banyak kepentingan akan selalu gagal menjadi merdeka. Ketika ia berpidato, ia tampak gagah menyebut kata rakyat. Tetapi kata itu hanya mantra politik untuk menutupi fakta bahwa tuannya yang sejati tidak pernah hadir di podium. Ia seperti wayang yang menatap panggung, tetapi gerakannya sepenuhnya ditentukan oleh tangan-tangan yang tak kelihatan. Pada akhirnya, pesan yang berulang dari Quran maupun Injil sama-sama sederhana. Jangan coba-coba menjadi budak dengan banyak tuan. Karena pada titik tertentu, tubuhmu akan habis ditarik ke segala arah. Suaramu tak lagi milikmu, dan keputusanmu hanyalah hasil negosiasi kepentingan yang tak pernah selesai. Jalan paling masuk akal adalah memilih satu tuan saja. Dalam konteks politik, idealnya tuan itu adalah rakyat. Sebab tanpa rakyat, kursi yang diduduki hanyalah kursi kosong yang dipenuhi gema janji-janji basi. Tetapi realitasnya banyak pemimpin justru lebih rela mengabdikan diri pada tuan yang bisa memberi kepastian kekuasaan, sekalipun itu berarti mengkhianati janji kepada publik.
Inilah tragedi sekaligus komedi politik kita. Rakyat berkhayal punya seorang pemimpin, sementara pemimpin itu sibuk melayani tuan lain. Seperti seorang suami yang pulang ke rumah hanya untuk menaruh senyum palsu, padahal cintanya sudah digadaikan di luar sana. Kitab suci sebenarnya sudah memberi bocoran sejak ribuan tahun lalu, bahwa pengabdian ganda adalah resep untuk kehancuran. Namun politik modern justru menjadikannya rutinitas. Pemimpin harus pandai berpura-pura setia kepada rakyat, sambil terus setia kepada para tuannya yang tersembunyi. Barangkali saatnya kita menagih keberanian sederhana dari seorang pemimpin. Berani memilih hanya satu tuan. Kalau memang rakyat yang dipilih, maka biarlah keputusan politik berdarah-darah demi kepentingan mereka. Jika ternyata yang dipilih adalah partai atau oligarki, setidaknya jangan lagi berpura-pura menyebut rakyat sebagai alasan. Sebab kepemimpinan yang berwajah ganda tak ubahnya badut di panggung sirkus. Ramai ditonton, lucu untuk sementara, tetapi pada akhirnya meninggalkan getir. Karena kita sadar, di balik topeng yang kita lihat hanyalah budak yang rabun arah. Hatur nuhun semuanya. Sekian dan mohon maaf, semoga Gusti Allah setuju.